Karena kalau kita mudik sebelum Hari Raya Idul Fitri, berarti itu masih di bulan Ramadan, masih berpuasa. Masih dalam kondisi puasa, masih berpuasa. Nah, sekarang kita mau mudik. Pertanyaannya adalah, pada saat mudik itu, apakah kita masih berpuasa? Ataukah kita tidak berpuasa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, welcome back to Health Talk, podcast Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya masih ditemani oleh salah satu bintang tamu yang paling sering muncul hadir di podcast kita, yaitu ada Dr. Zainul. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah sahabat sehat, hari ini kita tidak membahas materi yang berat ya dok ya. Tapi kita akan membahas mengenai liburan untuk Ramadan, untuk Lebaran maksudnya. Lebaran yang sebentar lagi ya dok ya. Sebentar lagi. Nah dok, kita langsung aja nih dok. Kita kan kalau misalnya kita mudik kemudian Lebaran pulang kampung ke rumah keluarga segala macam, itu kan banyak aktivitas ya, silaturahmi sana kemari, kemudian ada pesta-pestanya juga tuh dok sebenarnya. Ya, nah itu gimana agar kita tuh tetap sehat gitu dok selama itu, dan pastinya bahagia gitu dok ya. Gimana dok? Jadi begini, pada momen Lebaran itu sebenarnya ada dua momen yang utama di dalam biasanya kita berlebaran. Yang pertama adalah mudik, ya. Walaupun kampung halamannya dekat, tetap mudik. Tetap mudik ya. Tidak kurang berarti kalau tidak ada mudik kan. Jadi yang pertama adalah mudik, yang kedua adalah makan bersama. Jadi itu momen Lebaran yang sepertinya suatu tradisi bagi kita. Ya. Di dalam dua momen ini bagaimana kita supaya tetap bisa sehat kan gitu. Karena kan kita merayakan. Kita merayakan tetap bahagia, tetapi kita tetap sehat. Tetap sehat. Nah ini harus ada hal-hal trik-trik, tip-tip tertentu yang harus diperhatikan. Gitu. Nah yang pertama adalah mudik. Mudik itu sebagian besar ya. Saya katakan sebagian besar, bukan semuanya. Sebagian besar itu dilakukan oleh orang yang sebelum Lebaran. Sebelum Hari Raya Idul Fitri itu mudik. Biasanya ngambil cuti tuh dok? Ya, cuti bersama kan mudik. Walaupun ada juga mudiknya setelah Lebaran, setelah sholat Idul Fitri. Tetapi dalam hal ini kita akan membahas tentang mudik sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita mudik sebelum Hari Raya Idul Fitri, berarti itu masih di bulan Ramadan, masih berpuasa. Masih dalam kondisi puasa. Masih berpuasa. Nah, sekarang kita mau mudik. Pertanyaannya adalah, pada saat mudik itu, apakah kita masih berpuasa? Ataukah kita tidak berpuasa? Kita ganti pada saat nanti setelah Hari Raya sebagai pengganti kan? Jadi kita mudik, apakah dalam keadaan berpuasa atau kita tidak berpuasa? Nah ini tergantung mudiknya. Jawabannya adalah tergantung mudiknya. Contoh contoh kita sekarang berada di Mataram. Di Mataram, kalau kita pulang kampung, kalau pulang kampungnya ke Jakarta, apakah kita masih berpuasa? Atau kita lebih baik tidak berpuasa? Tergantung kondisi tubuh. Nah, dibandingkan dengan kita dari Mataram ini kemudian mudiknya ke Bima. Apakah kita berpuasa atau tidak? Bisa jadi kalau ke Jakarta saya tetap berpuasa. Karena apa? Ke Bima malah lebih jauh dong. Lebih jauh. Karena kalau ke Jakarta itu jarak penerbangan 2 jam. 4 jam dari sini, dari Mataram itu sudah selesai nyampe di Jakarta. Dan dalam perjalanan pesawat kan dari bandara, kemudian turun bandara itu lebih banyak kita dalam ruangan ber-AC. Bandingkan dengan perjalanan ke Bima yang biasanya lewat darat 12 jam. Wah itu udah panas. Panas, belum nunggu nanti haus langsung Jadi mudik itu bukan lihat jaraknya saja, tetapi lihat waktu durasinya. Nah ini yang bisa menjawab adalah para pemirsa sendiri. Dengan durasi itu, durasi panjang, tetapi kalau di dalam ruang ber-AC dan nyaman, mungkin bisa jadi ini
ya bisa jadi kita tetap berpuasa. Tetapi kalau Anda memperkirakan itu tidak mampu untuk berpuasa karena membutuhkan energi yang besar untuk mudik itu, ya saya sarankan untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa, nggak usah memaksakan diri. Tidak perlu memaksakan diri, atau dicoba berpuasa, tetapi kalau di dalam perjalanan dehidrasi, ya kita mengganti puasa itu. Ya, nah itu kalau dalam hal mudik. Nah, beda lagi kalau mudiknya itu di kota sebelah. Ya. Itu mah. Nah, itu ya. Nanti harus ya yang ini ya. Jadi para pemirsa sendiri yang bisa memperhitungkan dengan jarak, bukan hanya jarak waktu sekian, apakah saya berpuasa atau tidak. Gitu. Ya. Selanjutnya adalah dalam mudik kita menggunakan alat transportasi apa? Apakah alat transportasi umum, public transportation, ataukah transportasi pribadi? Kalau public transportation, ya berarti kita hanya duduk saja kan? Semua itu sudah terlaksana oleh sistem public transportation. Tetapi beda lagi kalau kita banyak kan sekarang ini kan pakai mobil pribadi, kemudian kalau nyetir ya, keluarga. Nah kalau kita nyetir, ya ini harus diperhitungkan juga. Ya jangan sampai, ingat tubuh kita sudah berpuasa minimal 20 hari sebelum hari raya Idul Fitri, sebelum pada saat kita mudik. Dirasakan atau tidak, puasa 20 hari pasti ada penurunan stamina. Jadi Anda kalau biasa, saya biasanya nyetir 24 jam bisa. Nah ini sudah tidak seperti itu. Ya, jadi perhitungkan bahwa stamina kita itu tidak seperti di luar bulan Ramadan, walaupun kita fitnya sama. Jadi lebih cepat capek, lebih cepat ngantuk. Nah, jadi kalau Anda bawa kendaraan pribadi, maka saran saya beristirahat tiap tergantung ya, kalau awal tiap 4 jam. 4 jam istirahat pertama, tiap 4 jam pertama ya. 4 jam pertama istirahat. Ya. Kemudian tiap 2 jam istirahat. Ya lebih baik istirahat 15 menit. Seperti itu. Jadi pada saat mudik itu kita juga memperhatikan stamina kita. Kalau seumpama dalam mudik itu kita tidak berpuasa, lebih bagus lagi. Lebih menguntungkan bagi kita, sehingga kita bisa minum yang yang untuk mengganti cairan, atau mungkin makan yang untuk mengganti kalori selama perjalanan, seperti itu. Nah, lagi pula sebenarnya dalam agama itu juga diinin kan dok, kalau diringankan kan, jika kita seorang musafir gitu, jadi perjalanan jauh, kalau emang nggak bisa puasa, tidak usah diperbolehkan untuk tidak berpuasa, nanti diganti sama yang lain. Nah, kalau para pemirsa ini puasa mudiknya setelah Lebaran, berarti Anda tidak dalam keadaan berpuasa. Nah, ini beda pembahasan. Nanti kita pembahasannya adalah Lebaran, makan pada saat Lebaran. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ya pada makan Lebaran. Nah, perlu diperhatikan bahwa kita sudah berpuasa 20 hari. Ini mau Lebaran 25 hari. Tentunya tubuh kita itu sudah beradaptasi. Terutama dalam hal pencernaan. Itu sudah beradaptasi bahwa siang hari itu tidak ada makanan yang masuk. Sehingga pencernaan itu relatif istirahat pada siang hari. Nah, pagi sampai siang, sampai sore itu istirahat. Nanti bekerja lagi pada saat setelah maghrib. Itu sudah terbiasa. Nah, kalau pada saat Lebaran kita kan boleh makan kapan saja. Nah, ini harus diperhatikan juga bahwa usus itu biasanya adalah istirahat. Jadi kita tidak bisa menganggap usus kita makan seperti sebelum bulan puasa, seperti bulannya. Jadi kita harus mengadaptasi lagi, membiasakan usus kita untuk bekerja pada pagi dan siang hari. Seperti sebelum puasa. Nah, oleh karena itu saran saya adalah sebelum ke itu supaya tetap sehat, saran saya yang pertama, ini boleh tidak. Kalau dikerjakan bagus, kalau tidak ya enggak apa-apa. Adalah cek kesehatan. Nah, itu penting tuh, check up. Ya, lebih baik kita tahu posisi kesehatan kita. Apakah gula darahnya bagaimana? Normal atau tidak? Kolesterol normal atau tidak?
tekanan darah normal atau tidak. Lebih baik kita lihat posisi tubuh kita bagaimana. Kalau posisi tubuh kita gula darah belum terkontrol, kolesterol belum terkontrol, berarti kita harus mengontrol makan kita pada saat lebaran. Ya, tetapi kalau tubuh kita itu baik semua, terkontrol semua, maka kita bisa lebih bebas daripada yang tidak terkontrol tadi. Itu ya saya sarankan itu ya, supaya enak kita. Medical check up berarti dok. Medical check up supaya enak gitu, supaya kita tahu posisi kita. Nah, tetapi kalau tidak dilaksanakan ya berarti kita harus tetap berhati-hati dalam hal nanti makan. Nah, pada saat lebaran, hari raya Idul Fitri. Nah, yang hari pertama karena usus kita pencernaan kita belum terbiasa, maka saran saya adalah makannya itu jangan banyak. Jangan langsung banyak ya dok. Jangan langsung banyak. Pelan-pelan, tetap. Pelan-pelan, ya. Kasih waktu. Kasih waktu sedikit dulu supaya tahu bahwa ada makanan yang masuk. Iya. Karena kalau diberikan makanan yang langsung banyak, maka usus itu gerakannya juga lambat karena dia biasanya masih istirahat. Nah, makanannya ada makanan tertentu nggak dok? Tidak ada. Apapun ya, tapi pelan-pelan. Tapi sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya. Jadi jangan langsung kita bebas makan, bebas semua, tidak ya. Lagi biasanya banyak daging-daging kan tuh dok. Ya. Kalau kita dalam keadaan sehat tadi, maka daging-daging tadi ya. Itu pentingnya pada saat tes laboratorium itu. Oh iya. Kalau tes laboratoriumnya itu kita semua baik ya. Daging, kemudian opor ayam, aman gitu. Tapi kalau ini ya harus diatur ya. Nah, makanannya itu sedikit-sedikit tapi boleh sering. Sedikit-sedikit tapi boleh sering. Oke. Ya. Jadi pagi mungkin pada pulang hari raya sholat mungkin makan sedikit saja. Oke. Habis itu istirahat dulu. Ya. Nanti boleh snack yang lain gitu ya. Nah, biasanya karena kita tidak biasa makan siang karena berpuasa. Biasanya siang itu juga malas makan. Walaupun malas makan, saya sarankan tetap makan walaupun sedikit. Supaya siklus pencernaan kita itu kembali. Jika kita ingin kembali tidak berpuasa, beda lagi kalau kita ingin tetap berpuasa. Kalau tetap berpuasa tinggal ya diteruskan nanti ya kebiasaan itu. Kan kita ingin kembali tidak berpuasa. Jadi siang itu tetap makan. Tetap makan ya dok? Ya tetap makan. Kalau biasa makan nasi, tetap makan nasi. Cuman kan biasanya itu masih malas kita ya karena tidak lapar. Tetap makan tetapi jumlahnya sedikit. Sedikit saja. Ya sedikit supaya tahu bahwa kita mengembalikan siklus. Ya. Kemudian sore juga makannya ya sedikit saja seperti itu ya. Jadi biasa saja kalau sore biasa. Nah besoknya juga diulangi seperti itu sampai muncul kebiasaan lagi. Kalau biasanya kalau siang kita lapar. Nah itu berarti sudah siklus kembali ya pencernaannya menyesuaikan. Iya, seperti itu. Termasuk ini kan biasanya kalau lebaran itu banyak ketupat, santan-santanan gitu dok ya. Itu kan kalau misalnya kita berkunjung tuh ada aja disajiin. Iya. Nggak bisa nolak. Dan itulah bahagianya Idul Fitri. Oleh karena itu saran saya yang pertama tadi tes kesehatan. Tes kesehatan. Kalau memang semua terregulasi dengan baik, mungkin kita mendapatkan kebahagiaan lebih di hari Idul Fitri itu dengan mungkin ada ketupat, tetapi ingat tetap jumlahnya jangan banyak. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan ya, bukan jangan berlebihan seperti itu ya. Seperti ini. Apalagi kalau Bapak Ibu pemirsa itu ada gula darahnya belum terkontrol, kolesterol belum terkontrol, tentunya harus hati-hati dalam memilih makanan. Makanan sehat bukan berarti makanannya nggak enak. Banyak sekali makanan enak tetapi masih tetap sehat. Jadi perhatikan kalori seperti itu. Nah dok, tadi kan dokter bilang sebaiknya medical check up. Nah itu dilakukannya sebaiknya kapan dok? Apakah ada durasi yang mesti dianjurkan seminggu sebelum lebaran mungkin? Ya baiknya ya seminggu sebelum lebaran lah. Prinsipnya adalah sebelum lebaran. Tapi kalau 2 minggu terlebih jauh itu ya enggak ya. Maksimal ya seminggu sebelum lebaran. Itu saran kami ya. Tapi ya saya nggak sempat. Ya berarti nanti pada saat lebaran kita hati-hati saja, jangan terlalu berlebihan. Intinya kalau seandainya tidak
tidak sempat untuk medical check up, tetap boleh makan apa saja, berhati-hati, pelan-pelan, jangan berlebihan, agar pencernaannya juga menyesuaikan. Iya, seperti itu. Nah dok, saya bisa ngambil kesimpulan berarti dari yang dokter sampaikan tadi, ada dua ya intinya dari untuk kegiatan kita selama lebaran itu, yaitu yang pertama adalah mudik. Mudik itu tidak hanya memperhatikan jarak, tapi juga waktunya, kemudian kendaraan yang kita gunakan. Perhatikan kondisi tubuh, karena kita yang paling paham tubuh kita sendiri ya dok ya. Kalau misalnya sekiranya terlalu jauh jarak mudiknya, boleh untuk tidak berpuasa gitu. Nah kemudian saat perayaan Idul Fitri gitu dok ya, hati-hati dalam memilih makanan, kalau bisa lebih baik untuk medical check up. Iya betul. Oke dok. Nah sebelum kita closing, mungkin dokter ada yang mau disampaikan lagi untuk sahabat sehat? Ya, untuk sahabat sehat, bahwa momen lebaran adalah momen yang kita tunggu bersama ya. Di momen lebaran ini semua biasanya kita saling kunjung ya. Itu adalah puncak dari kebahagiaan kita setelah berpuasa 1 bulan. Jangan rusak kebahagiaan itu dengan tidak memperhatikan kesehatan kita. Betul sekali. Ya, jangan rusak kebahagiaan itu bersama keluarga. Oleh karena itu kita siapkan supaya kita bahagia. Bahagia itu tidak datang mendadak. Bahagia itu tidak datang sekonyong-konyong seketika, tetapi bahagia harus direncanakan, disiapkan. Dengan baik. Nah, persiapannya apa? Itu tadi ya. Jadi persiapannya kalau mudik, kita persiapkan tubuh kita supaya siap untuk mudik, sehat untuk siap untuk mudik. Kemudian bagaimana pada saat hari raya Idul Fitri, kita siapkan tubuh kita supaya siap untuk merayakan Idul Fitri. Begitu. Nah, persiapannya apa saja tadi? Sudah tadi, ya kita perhatikan stamina kita, kemudian kita perhatikan status kesehatan kita, dan nanti pada saat kita pada momen bahagia itu kita tetap ya menjaga perilaku hidup bersih, perilaku hidup sehat kita. Jangan lupa PHBS. Jangan lupa PHBS. Jangan sampai ketika kita pulang malah kita sakit. Padahal kita pulang kan untuk senang-senang ya dok ya, bertemu keluarga bahagia. Oke sahabat sehat, sepertinya cukup ya dok ya untuk informasi edukasi mengenai kegiatan lebaran kita nanti supaya kita tetap sehat dan bahagia ya dokter. Terima kasih sahabat sehat semuanya. Sebelum kita tutup mungkin kita mohon maaf lahir dan batin dulu untuk sahabat sehat dokter. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk sahabat sehat semua di rumah. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat dimulai dari saya.